Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga ini kita akan mempelajari tentang fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Untuk fungsi eksponensial dan logaritma ini mungkin adik-adik sudah mempelajarinya waktu eh, mengikuti pendidikan di jenjang SMA atau SMK. Pertama kita masuk kepada eksponensial, yaitu bahwa eksponensial ini adalah pangkat, ya, mana misalnya A pangkat N itu akan sama dengan A itu kita kalikan sebanyak N kali, ya. A dikalikan dengan A lagi sebanyak N kali. Itu disebut A pangkat N. Kemudian ada A dikali B pangkat N itu akan sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Kemudian A pangkat M dipangkatkan dengan N itu akan sama dengan A pangkat M kali N. Kemudian A pangkat M tambah N itu akan sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N. Kemudian A pangkat M dikurang N itu akan sama dengan A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Inilah sifat-sifat dari eksponensial yang harus diingat, yang memudahkan nanti dalam penyelesaian soal-soal eksponen. Aturan dasar eksponensial. Pertama, bahwa misalnya Bx dikali dengan B pangkat Y, ya, B pangkat X dikali dengan B pangkat Y, itu akan sama dengan B dipangkatkan X tambah Y. Contohnya nih, 2 pangkat setengah dikali 2 pangkat 5/2 itu akan sama dengan, ini kita tambahkan 2 pangkat 6/2. Atau sama dengan 2 pangkat 3. Hasilnya adalah 8. Aturan kedua, jika bilangan berpangkat B pangkat X dibagi dengan B pangkat Y itu akan sama dengan B pangkat X dikurang Y. Ya. Contohnya, 5 pangkat 12 dibagi dengan 5 pangkat 3 itu akan sama dengan 5 pangkat 12 dikurang 3. Itu akan sama dengan 5 pangkat 9. Yang ketiga, bahwa ketika suatu bilangan berpangkat, yaitu B, misalnya B pangkat X, kita pangkatkan lagi dengan Y, itu akan sama dengan B pangkat X kali Y. Contohnya, misalnya kita punya bilangan 8 pangkat 1/3, kita pangkat dengan min 6. Itu akan sama dengan 8 dipangkatkan min 6/3. Itu min 6 dikali 1/3, jadinya 8 pangkat min 6/3. 6/1/3. Atau 8 pangkat min 2. Atau sama dengan 1/8 kuadrat. Hasilnya 1/64. Yang keempat, jika A dan B kita pangkatkan dengan X, itu akan sama dengan A pangkat X dikali B pangkat X. Contohnya, 2M pangkat 3 itu akan sama dengan 2 pangkat 3 dikali M pangkat 3. Atau 8 M pangkat 3. Aturan kelima, ketika A per B dipangkatkan X, itu akan sama dengan A pangkat X dibagi dengan B pangkat X. Contohnya 8/27 dipangkatkan 1/3. Itu akan sama dengan 8 pangkat 1/3 dibagi dengan 27 pangkat 1/3. Atau 1/3 ini adalah akar, ya. Jadi 8 akar 3 sama dengan 2. Kemudian 27/3 adalah 3. Jadi hasilnya adalah 2/3. Ini aturan-aturan yang harus adik ingat dalam mengoperasikan
bilangan eksponen. Contoh, sederhanakan permasalahan berikut. Misalnya 3x kuadrat dikali y pangkat setengah dipangkatkan 4 dibagi dengan x pangkat 3 dikali y pangkat 7. Ya. Berarti operasi X kita sederhanakan dengan X, Y kita sederhanakan dengan Y. Berarti langkah pertama itu kita lakukan operasi dalam kurung dulu ya. Kita lakukan operasi dalam kurung sehingga 3 pangkat 4, kemudian X kali 2 pangkat 4 jadi 2 pangkat 8, X pangkat setengah dipangkatkan 4 jadi dikalikan ya, setengah kali 4 jadi kuadrat. Dibagi dengan X pangkat 3 dikali Y pangkat 7. Jadi nanti X dengan bilang X, Y dengan bilangan Y, kita operasikan 3 pangkat 4, hasilnya adalah 81, kemudian ini adalah pembagian pangkat, nanti jadinya kurang ya. X jadinya 8 dikurang 3, jadinya X pangkat 5, kemudian 2 dikurang 7 min 5 ya, Y pangkat min 5, jadi atau sama dengan dibagi dengan Y per 5, ya, Y pangkat 5, Y pangkat 5, jadi 81 X pangkat 5 dibagi dengan Y pangkat 5. Selesaikan persamaan berikut ini. Misalnya 4x 4 dipangkat x 3x tambah 1 itu akan sama dengan 2 pangkat 4x kurang 2. Jadi kita cari berapa nilai x ya. Jadi untuk soal seperti ini kita tentukan, kita samakan bilangan ini, kita sebut dengan bilangan bakunya, bilangan normnya yaitu atau basisnya 4 dengan 2 ini sama-sama kita bentuk dia menjadi yang paling sederhana adalah 2, maka ini kita jadikan angka 2 ya. 4 ini adalah 2 pangkat 2, maka ini akan sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3x tambah 1 akan sama dengan 2 pangkat 4x kurang 2. Kita lakukan operasinya, itu akan sama dengan 2 pangkat 6x tambah, ini kali lagi ke 1, ya berarti 2 kali 1 adalah 2, kemudian sama dengan 2 pangkat 4x kurang 2. Sehingga kita peroleh bahwa 6x ya tambah 2 akan sama dengan 4x kurang 2. Kita pindahkan 4x ke kiri dan 2 ke kanan ya. Sehingga kita peroleh x sama dengan min 4, 2x sama dengan min 4, x sama dengan min 2. Inilah penyelesaian ketika ada soal seperti ini ya. Untuk latihan, coba nanti kerjakan tugasnya. Latihan ini kerjakan di rumah, boleh dikumpul minggu depan. Untuk soal nomor 1 ini, sederhanakan ini ya, tentukan nilai X dan Y ya. Tinggal menentukan X-nya berapa nih, Y-nya berapa. Untuk nomor A, 1A, 1B, begitu juga. X-nya ini berapa, Y-nya berapa. Begitu juga 1C, D ya. X-nya berapa, Y-nya berapa. Kemudian untuk soal kedua, hitung dan sederhanakan ya. Contoh seperti 2A ini sederhanakan, ini disederhanakan, ini sederhanakan ya karena masih berupa ada variabel bukan konstanta. Yang ada konstantanya coba dihitung berapa sederhananya jadinya. Kemudian ini juga sederhanakan, ini juga. Yang ini misalnya kalau berupa konstanta coba dihitung. Coba kerjakan latihan ini untuk ini dikumpul minggu depan, paling lambat minggu depan ya. Kemudian kita lanjut ke fungsi eksponensial.
Suatu fungsi eksponensial dengan basis B dan eksponen X ya. Ini B, eksponennya X, pangkat X ya. Maka kita bisa menulis fungsi eksponensial yaitu fx akan sama dengan B pangkat X. Di mana nanti B adalah bilangan positif besar, itu besar dari 0, tetapi tidak sama dengan 1. Kenapa? Satu bilangan, jika nilainya 1 dipangkatkan berapapun ya hasilnya akan 1 ya. Jadi bilangan positif itu lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1. Contoh, kita punya fungsi fx ya sama dengan 3x ya. Kalau kita buat tabelnya ya, misalkan berapapun angkanya, misalnya x-nya min 1, maka y-nya nanti 1/3 ya. Kemudian ketika x-nya 0, maka nanti y-nya adalah fungsinya nanti hasilnya adalah 1. Ketika x-nya 1, y-nya maka dia 3, ketika x2 dia 9. Sehingga kita buat grafik itu akan seperti ini ya. Grafik dari fungsi fx sama dengan 3 pangkat x ya. Gambarnya seperti ini. Itu ternyata hasilnya adalah jadi hasilnya ini y-nya ya. Y-nya adalah selalu bilangan positif. Jadi nanti kalau kita perhatikan jika domainnya itu bilangan real yaitu daerah asal adalah bilangan real dan minta hingga sampai tak hingga, dan maka daerah hasil atau ranknya itu kalau kita lihat dari kurva bahwa y-nya nanti adalah bilangan positif, yaitu y lebih besar dari 0. Sifat fungsi eksponensial, misalnya kita tulis bahwa fx sama dengan b pangkat x, di mana b lebih besar dari 0 dan b tidak sama dengan 1, maka domainnya ketika dia minta hingga menuju tak hingga, ranknya itu adalah atau daerah hasilnya bilangan positif yaitu antara 0 sampai tak hingga. Kemudian akan melewati titik 0,1. Jadi kalau kalian perhatikan gambar tadi ya, ia akan selalu melewati titik 0,1, di mana x-nya 0 dan y-nya 1. Kemudian continue di seluruh domain. Jadi daerah domain, daerah kawannya selalu ini ya, continue di seluruh domain. Kemudian jika B-nya lebih besar dari 1, continue di seluruh domain ini maksudnya bahwa dia bisa kita gunakan untuk domain berapapun nantinya, itu bilangannya bilangan kontinu, itu bilangan bisa berbulat, bisa berkoma, atau pecahan. Kemudian untuk yang kelima ini, jika B-nya atau basis ini, B ini untuk pangkat ini ya, Bx, berarti B ini kita sebut dengan basis, basisnya lebih besar dari 1, maka fungsi naik pada gambar. Itu dari min tak hingga menuju tak hingga. Sedangkan jika B-nya kecil dari 1, maka nanti fungsinya turun. Jadi gambarnya nanti akan menurun. Ya, contohnya kalau seperti nomor ini kan 3. Ini 3 lebih besar dari 1 ya, maka gambarnya naik ya. Kalau dia kecil dari 1, nantinya dia akan menurun seperti ini gambarnya. Nih. Ya, ini misalnya untuk B-nya lebih besar dari 1, nanti dia akan grafiknya dari awalnya nanti akan naik. Sedangkan jika B-nya negatif atau kurang dari 0, itu akan dia akan menurun ya, akan menurun. Ya, kecil dari 1 dia akan menurun grafiknya. Kemudian kita masuk kepada logaritma. Nah, mungkin ini pernah didengar atau sudah pernah mempelajari juga waktu SMA bahwa logaritma ini misalnya ada suatu X dengan basisnya tadi B,
di mana B ini lebih besar dari 0 dan B tidak boleh sama dengan 1, kita definisikan bahwa hubungan logaritma itu, misalnya ada satu bilangan Y, akan sama dengan B log X. Yang mana kita bisa menuliskannya di atas ya, B log X, atau ada juga yang menulis seperti ini, log BX ya. Ini basisnya B ini. Ya, basisnya B. Jika dan hanya jika ya, hubungan ini, jadi ada yang menulis seperti ini, ada juga seperti ini. Jadi kalian jangan ini ya, jangan bingung ya. Nanti buat artinya sama ya. Kemudian hubungan log ini akan sama dengan X akan sama dengan B pangkat Y. Ya, jadi hubungan definisi log ini ya, Y akan sama dengan B log X, maka X akan sama dengan B pangkat Y, di mana X-nya nanti adalah besar dari 0. Besar dari 0 itu berapa? Ya, nilai yang lebih besar dari 0, misalnya 0,1, 1, 2, seterusnya. Gitu seterusnya. Contohnya, kita lihat pada soal nomor 1 ini. Ya. Misalnya kita punya 3 log 81 sama dengan 4. Ya. Berarti 81, ya, kalau kita balikkan seperti ini, jadi 81 ini jadi X kan, ini X-nya kan, ini X, ini basisnya 3, ini Y-nya. Ya, berarti X sama dengan B pangkat Y, ya, B-nya ini 3, jadi 81 akan sama dengan 3 pangkat 4. Kemudian misalnya 7 log 1 itu akan sama dengan 0. Benar nggak sih? Jadi 1 akan sama dengan 7 pangkat 0. Benar ya. Kemudian sepertiga log 9 itu akan sama dengan min 2. Maka nanti 9 akan sama dengan sepertiga di pangkat min 2. Ya. Nah, inilah hubungan dari antara logaritma dan eksponen ya. Ini eksponen, ini log. Jadi arti log kita bisa menghitungnya dengan perhitungan kebalikannya ya. Kita tentukan dulu eksponennya. Kemudian contoh ini, misalnya contoh selanjutnya, tentukan nilai X berikut. 2 log X sama dengan 5. Berapa yang hasilnya nanti 2 pangkat 5? X berapa? Itu 2 pangkat 5. Ya kan, 2 pangkat 5 hasilnya X. Nanti 2 pangkat 5 berapa? 32. Misalnya 27 log 3 akan sama dengan X. Ya. Nah, berapa X-nya? Kita tahu bahwa nanti 3 akan sama dengan 27 pangkat X. Ya. Biar mudah menggunakannya seperti pada penyelesaian eksponen tadi, bahwa nanti kita samakan dulu basisnya, yaitu 3 ini, 27 jadi 3. Jadi hasil berapa? Pangkat berapa? 3, pangkat berapa hasilnya 27, yaitu 3 pangkat 3. Sehingga kita bisa menulis kalau ini 3 pangkat 1, ini 3 pangkat 3 kali X ya. Berarti kan ini kan 2 pangkat 3 pangkat 3 tadi, maka 3 kali X ya. Maka ini 1 akan sama dengan 3X, sehingga sepertiga akan sama dengan X. Ya. Contoh seperti ini, misalnya A pangkat M, ya itu akan sama dengan A pangkat N, berarti M akan sama dengan N. Itu juga seperti itu ya. Ini 1 akan sama dengan 3X. Aturan logaritma. Pertama, B log B itu akan sama dengan 1. Kemudian B log 1 akan sama dengan 0. Ya. B dipangkatkan 0 karena hasilnya adalah 1 ya. Jadi kemudian B log 1 akan sama dengan 0. Kemudian B log M kali N itu akan sama dengan B log M ditambah B log N. Ya.
Kemudian B log M per N itu akan sama dengan B log M dikurangi B log N. Kemudian B log M ke pangkat N itu akan sama dengan N ini kita kalikan ke depan, N dikali B log N. Ini aturan-aturan logaritma. Kemudian ada notasi logaritma umum, misalnya log X berarti basisnya 10 ya. Jadi biasanya ada yang menulis langsung aja log X. Jadi log X ini artinya 10 log X. Kemudian ada ln X. Ln X adalah E log X ya. E ini merupakan bilangan Euler ya, atau eksponensial ya. Jadi ini kita pelajari selanjutnya. Kita masuk kepada bilangan Euler. Bilangan Euler ini atau disebut juga, bisa baca juga, ini adalah eksponen. Nah, eksponen pangkat X ya, dan ln X. Nah, apa hubungannya? Jadi eksponen tadi seperti ditulis sebelumnya bahwa ln X adalah E log X atau bisa juga log E log X ya. Ini ada kita baca eksponen log X itu akan sama dengan ln X. Ini ln bacanya, ln. Di mana E ini, bilangan Euler ini angkanya adalah 2,71828 sekian. Jadi bilangannya ini tidak akan putus-putus, lalu pasti ada angkanya sampai berapapun, sampai tak berhingga ini ada angka 8 koma. Jadi kita inilah bilangan eksponensial atau bilangan Euler. Misalnya nih, ada hubungan bahwa eksponen ln X itu akan sama dengan X. Ya. Jadi nanti eksponen ln X akan sama dengan X. Dan ln eksponen X itu akan sama dengan X. Untuk seluruh X bilangan real. Contoh, selesaikan 1/3 kali eksponen pangkat 2X tambah 1 sama dengan 10. Untuk menyelesaikan ini, yaitu kita lihat dari hubungan ini ya, bahwa nantinya kita sama-samakan dengan, kita akan jadikan dia, ini kalikan dulu ya, 3 kali 10 jadinya 30 ya, maka eksponen pangkat 2X tambah 1 akan sama dengan 30. Kemudian kita bisa ln-kan dia untuk ruas kiri dan kanannya. Ini kalau kita ln-kan, ya, itu sama kita melon dari eksponen 2X tambah 1 ini ln 30. Di mana ln eksponen X sama dengan X. Jadi sama dengan X itu. Berarti kalau ini ln eksponen 2X tambah 1 itu akan sama dengan 2X tambah 1 sama dengan ln 30. Ya. Jadi makanya dia berubah langsung jadi 2X tambah 1. Kita acu pada ini bahwa ln eksponen X sama dengan X, maka ln eksponen 2X tambah 1, eksponen pangkat 2X tambah 1 itu akan sama dengan 2X tambah 1. Sehingga X adalah ln 30, kita kurangi dengan 1 ya, tidak luas, dibagi dengan 2. Kalau kita cari di kalkulator, ln 30 ini 10 basisnya ya. 10 itu akan sama dengan 1,2. Coba lihat di kalkulator tulis bentuknya bahwa 30 dikurang 1 dibagi 2 hasilnya mendekati 1,2. Ini kita membahas tentang eksponensial X dan ln X. Contoh sederhanakan bentuk 2 log X ya. Nah, ini kita bicara tentang log X. 5 log 25X pangkat 7Y per Z jika diketahui bahwa 5 log X sama dengan A,
kemudian 5 log Y sama dengan B, 5 log Z sama dengan C. Nah, jika ada soal seperti ini, kita bagaimana cara menyelesaikannya? Bahwa nanti kita pecah masing-masingnya ya, masing-masingnya. Jadi 5 log 25 itu akan sama dengan, ini kan perkalian, jadi kita bisa tambahkan. Jadi 5 tambah 5 log X pangkat 7, kemudian tambah 5 log Y. Nah, ini dikurang. Kalau ini ada pembagi, berarti ini kurang 5 log akar Z. Ini kita 5 log 25 itu akan sama dengan 2 ya. 2. Kemudian 5 log X pangkat 7 ya. Ini akan sama dengan 7, kita kedepankan 7 kali 5 log X. Kemudian ini tetap 5 log Y diperang ini sama dengan 5 log Z pangkat setengah. Nanti kita setengahnya kita kedepankan. Nah, ini akan sama dengan 2 tambah 5, 7 kali 5 log X. 5 log X tadi berapa? Adalah A. Dan 5 log Y adalah B. Dan 5 log Z adalah C. Sehingga kita bisa mensederhanakan menjadi 2 tambah 7A tambah B kurang setengah C. Ini jika kita ada soal log seperti ini. Sekarang fungsi logaritma dan sifat-sifatnya. Jadi kalau logaritma kita fungsikan itu biasanya fungsi tersebut mengandung log. Ya, kita bisa tulis bahwa fx akan sama dengan log bx. Nah, b lebih besar 0 dan b tidak sama dengan 1. Daerah domainnya bahwa nanti dia jika domain log ini adalah harus bilangan positif, yaitu 0 sampai tak hingga, dan range-nya nanti daerah hasilnya minta hingga sampai tak hingga positif. Dia akan melewati titik 1,0 dan continue pada 0 sampai tak hingga. Kemudian jika B-nya lebih besar dari 1, itu basisnya nanti lebih besar dari 1, maka fungsi naik pada 0 sampai tak hingga. Dan jika B-nya kecil dari 1, fungsi turun pada 0 sampai tak hingga. Jadi kalau kita lihat grafik fungsi logaritma, contohnya fungsi fx dengan 3 log x atau log 3x ya. Ini 3 log x ya. 3 log x kita bandingkan dengan fungsi logaritma yaitu sepertiga log x ya. Itu kita grafikkan bahwa kalau y ya y sama dengan 3 pangkat x, dia akan daerah daerah positif hasilnya. Sedangkan 3 log x ya itu seperti ini ya. Jadi dia seperti bertolak belakang dengan 3 pangkat x ya. Ini yang fungsi 3 log 3 log y atau 3 log x. Jadi y sama dengan 3 log x, ini fungsinya atau fungsi fx log 3 log x, ini grafiknya. Dan dia akan ini ya, selalu berpotongan pada titik 1,0. Kalau misalnya y 1/3 pangkat x ya, kalau kita buat dia jadi seperti ini grafiknya, maka nanti dia akan selalu berpotongan di titik 1,0 ya. Nah, ya, dia akan selalu berpotongan di titik 1,0. Nah, ini jika y adalah 1/3 pangkat x, nah ini adalah ketika y-nya adalah log 1/3 pangkat x ini ya. Kalau dia lebih besar basisnya dari 1, dia akan naik. Kalau basisnya lebih kecil dari 1, dia akan turun. Jadi hati-hati dalam penulisannya, pembuatan gambar ya.
Kemudian fungsi logaritma. Jadi nanti Y akan sama dengan B pangkat X ya. Kalau kita lihat log Y, kita sama-samakan log, jadi balik log kanan dan kiri. Log Y akan sama dengan X log B. Ya, karena ini log B pangkat X. Ini X-nya kita kedepankan jadi X log B. Maka X akan sama dengan log Y per log B. Atau ini nanti kita bisa tulis bahwa X sama dengan log B log XY. Jadi fungsi logaritma adalah inverse dari fungsi eksponensial. Ini kita lihat dari gambar-gambar sebelumnya. Ini fungsi eksponensial, ini fungsi log. Jadi kalau kita lihat grafiknya, dia adalah kebalikannya, ya, kebalikannya. Seperti itu ya. Sehingga bahwa nanti logaritma adalah inverse dari fungsi eksponensial. Demikianlah penjelasan tentang fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan dengan melalui grup. Kemudian kerjakan latihan pada slide ke-5 dan ke-6, yaitu soal 1 dan soal 2. Silakan kumpulkan ke depan. Demikian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.